iQOO Z9. Ini menurut gue HP gaming dari iQOO yang price to performance-nya lumayan solid, tapi yang bikin gue lumayan salut, aspek-aspek lainnya ini kerasa refine. Jadi nggak kerasa kayak cuma HP yang orientasinya hanya untuk gaming doang. So, mari kita langsung review iQOO Z9. Halo guys, nama gue Sam dari StaffTech. Mari kita langsung aja review si iQOO Z9 5G ini. Seperti biasa, yang pertama kita bahas untuk harga dan speknya dulu. Untuk harga sendiri, kalian bisa beli iQOO Z9 ini ada 3 varian. Yang RAM 8GB itu ada 2 varian, yang 128 storage dan 256. Dan yang terakhir yang paling mahal itu di 12GB RAM dengan internal storage 256. Itu nggak ada ekspansi storage, dan seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper Yinlin 2, mau di lock screen atau di home screen, gue udah taruh semua linknya ada di deskripsi. Untuk harga segitu, speknya ini lumayan oke menurut gue, pakai Snapdragon 7 Gen 3, punya vapor chamber cooling yang sangat besar, UFS 2.2, USB Type-C 2.0, layar 1,5K AMOLED 144Hz dengan peak brightness di 4500 nits, very bright, dan punya baterai yang sangat jumbo dan impresif banget, 6000 mAh baterai, bisa fast charging sampai 80 watt. Dan 80 watt itu chargernya udah di-include di dalam box iQOO-nya. Jadi untuk package kontennya ini sangat komplit, kalian dikasih chargernya 80 watt, dikasih kabel, dan dikasih casing juga, yang casing silikon seperti biasa kayak HP Cina lainnya, terus udah dikasih pre-apply screen protector di HP-nya sendiri. Untuk desain dan display, desain sendiri, desain belakang ini sama kayak keluarga iQOO 12 ya, ini kayak iQOO 12 sih, desain belakangnya kameranya ini sama persis kayak iQOO 12, cuma missing satu kamera. Terus ya overall sih ini kelihatan oke. Kalau dari jauh desainnya sendiri kelihatan bagus, tapi memang untuk build ini plastik ya, full plastik. Jadi ya, untuk tekstur sendiri sih belakang teksturnya ini kayak tekstur reggae-reggae gitu, tapi nggak reggae-reggae banget, kayak ada bunyi-bunyinya nih, kayak gini nih bunyinya ya. Kayak gitu lah ya. Lumayan oke teksturnya, bodi samping plastik, dan untuk depan ini pastinya terbuat dari kaca. Untuk layar depan sendiri ini yang gue lumayan salut desainnya, dia lumayan tipis bezel ternyata. Bezel atas kanan kiri simetris, tipis banget. Bezel bawah masih agak tebal tapi udah sangat tipis menurut gue. Untuk 4 jutaan ini sih salah satu yang tertipis yang pernah gue pakai, sudah pretty good. Dan untuk display quality-nya tersendiri ini juga menurut gue sangat baik. Dia untuk nonton film sangat enjoyable, warnanya vibrant, color-nya bagus, kontrasnya oke, view angle-nya baik. Untuk nonton film gitu, apalagi HDR konten, ini mantap banget karena udah super HDR juga. Dan untuk visibilitas di bawah sinar matahari, ini nggak ada masalah sama sekali, karena HP ini bisa sampai 4500 nits ya, so that's fucking amazing. Nggak ada masalah di kondisi terang sekalipun, walaupun gelap juga, dia gelapnya nggak gelap banget. Ya, setara kayak HP flagship lah gue bisa bilang. Lumayan impresif. Dan bagaimana untuk touch dan haptic ya? Touch gak ada masalah sama sekali, tapi memang ini kan HP Cina, gue rasa HP Cina gak tau kenapa, menurut gue tetap gak se-responsif, gak se-reliable HP Jepang atau HP Korea atau HP Amerika ya. Gak tau kenapa, jadi ya di Vivo Y, di iQOO Z9 sekalipun ini walaupun dia gak ada touch delay, tapi rasanya gue masih touch-nya tuh kurang perfect, gak tau kenapa. Kalau HP Cina tuh harus HP flagship baru mantap. Kalau HP mid-range-nya masih agak rada-rada lah. Dibanding sama Galaxy A55, misal masih lebih enak di Galaxy A55 atau A35 untuk touch-nya sendiri. Tapi untuk haptic di sini udah sangat baik. Udah kayak haptic flagship, sama persis, refine, bulat, enak buat ngetik. Tapi memang haptic-nya menurut gue kurang strong ya. Sangat lemah menurut gue haptic-nya. Jadi ya, udah cukup bagus sih, tapi overall touch sama haptic gue sih nggak ada komplain dan nggak ada masalah. At least untuk main game, touch-nya nggak ada masalah kayak ghost touch atau sensitivity issue lah. Terus bagaimana untuk biometriknya tersendiri? Biometrik ini pakai in-display fingerprint yang kecepatannya ini sangat bagus ya. Optical fingerprint kecepatannya sangat bagus, sangat cepat, dan sangat responsif juga. Mau tangan gue sedikit basah, lembab, atau kering masih bisa nge-scan dengan baik. Tapi yang gue kurang suka itu penempatan fingerprintnya menurut gue agak terlalu bawah. Gue nggak tahu banyak banget HP mid-range yang penempatan fingerprintnya di bawah banget kayak gitu. Kurang comfortable menurut gue. Enakan di atas dikit lah. Mau itu Samsung, Xiaomi, atau iQOO ya, mereka gitu semua. I don't know why. Mungkin kalian itu bisa komen di bawah kenapa mereka kayak gitu ya. Dan bagaimana untuk audio quality-nya? Pertama kita bahas audio quality via 3.4mm USB Type-C converter. Buat yang selalu nanya di komen, gue konverternya pakai merek namanya Vention. Dan kualitas untuk audionya sendiri, gue pakai IM22 Hexa. Bisa kita lihat untuk volume di sekitar 55% udah keras, yang cukup baik. Dan kualitas sendiri menurut gue sih sangat-sangat bagus. Suara lebih ke arah warm, jadi turut Hexa gue ngeboost sedikit bassnya, it's fine, jadi fun. Overall suara
bagus, vokalnya masih jernih, masih bulat, dynamic range bagus, dynamic range lagi. Maksud gue, soundstage-nya bagus, separasinya oke, dan overall suaranya sini nggak ada masalah, masih bisa mempertahankan signature hexa dengan sedikit boost ke bass. Terus untuk speakernya sendiri, gue rekomen kalian nyalain super audio, tapi itu super audio sih bakal nyala by default ya, tapi kalau misalnya kalian pengen dimatiin mungkin tinggal nyari di setting, terus kalian tinggal ke sound aja nih. Dan di sound di sini ada sound quality and effects, di sini ada super audio. Ini gue dismartin karena biar dia bisa langsung tahu, tapi ya pakai super audio ini kualitas speaker, dual speakernya ini mantep banget sih. Yang pertama super keras, tapi memang satu kelemahan kecil ini kurang bass, tapi overall sudah cukup oke. Suara lebih ke arah balance, dengan vokal yang jernih, crispy, bisa keras banget. Bassnya kurang dikit, tapi ya cukup lah menurut gue. Soundstage-nya oke, dan overall nih speakernya menurut gue satu speaker paling keras yang pernah gue denger di HP. So ya, ini dia speaker testnya, di volume hanya 55%. Kalian bisa denger sekeras apa. Check it out. Next kita bahas untuk kamera quality-nya. Untuk segmen ini sih sebenarnya kita bakal cepet aja karena jujur HP ini memang bukan untuk kamera ya. Kenapa? Karena kelihatan banget di harga 4 juta ini kameranya sangat minim sih ya. Salah satu aspek yang mungkin IQ cut lumayan banyak. Kamera belakangnya ini hanya 50 megapiksel dan hanya satu aja, itu aja. Yang kedua itu hanya kamera buangan, gue bisa bilang. Hanya 2 megapiksel depth sensor. Bullshit kamera ya. Tapi main kamera itu 50 megapiksel dan bisa nge-record sampai resolusi 4K 30. Sedangkan kamera depan ini cukup oke di 16 megapiksel dan bisa nge-record di 1080p 30 fps. Kita pertama bahas untuk selfie dulu. Selfie-nya sendiri ini sebenarnya cukup oke, cukup bagus, warnanya oke, dan juga exposure-nya bagus ya, bisa fokus ke subjek. Tapi gue kurang suka ini ada fitur jadi muka kita kayak tanah liat, jadi di filter. Gue nggak tahu bisa dimatiin atau nggak, tapi ya defaultnya dinyalain pun gue nggak suka itu ya. Kebiasaan Samsung sama Apple mungkin gue. Dan untuk kamera belakang sendiri, ini cukup bagus lah menurut gue. Untuk harganya memang masih ada HP yang jauh lebih bagus, yang pastinya lebih fokus ke kamera, tapi udah acceptable menurut gue. Foto kelihatan bagus, gambar kelihatan detail, dynamic range cukup oke, tapi di beberapa aspek bisa kita lihat yang di foto portrait itu, dynamic range-nya agak kurang bagus, dia nggak bisa fokus ke sky-nya atau ke langitnya, tapi overall sih cukup oke, detailnya, warnanya cukup oke, dan overall sih bagus. Sedikit nitpick aja kadang-kadang kalau misal kita foto pakai kamera ini terus di belakang ada kayak misal kita foto hilichurl ya misal, terus kita foto di belakang ada kayak cahaya yang terang, kita foto gini, biasa sih hilichurlnya bakal ke efek, jadi warna si biru-biru muda gini bakal jadi putih. Itu kelihatan pas gue makan di restoran Kimukatsu yang lumayan terang, terus gue foto katsunya, dan pas gue foto katsunya munculnya kayak gini ya. Dan kalau misalnya dibanding sama S24 Ultra tuh yang di sebelah kanan, warnanya jauh lebih natural di S24 Ultra. Di sini kayak pucat banget, padahal aslinya nggak sepucat itu. Itu gara-gara kena exposure di belakang menurut gue. So ya, itu aja sedikit nitpick, tapi overall kamera sih untuk ngambil foto gitu masih Instagramable dan masih solid. Night mode juga masih cukup oke, bisa kita lihat ada dedicated night mode, dan overall gambar masih cukup bagus, cukup oke, tapi kalian harus benar-benar diem karena dia nggak ada optical image stabilization, jadi kalau misalnya gerak dikit, gambarnya kadang-kadang jadi jelek atau jadi ngeblur. Terus untuk video recording ini bisa nge-record sampai resolusi 4K 30 fps, kita langsung aja tes di resolusi tersebut. Oh ya, gue mau bilang juga, untuk 4K 30 ini tuh stabilisasinya bagus tapi nothing spesial, dan sayang banget gak ada 4K 60 ya. Tapi 4K 30 menurut gue tuh kalau misalnya kita lihat di jalan raya, gue lagi nge-video di mobil, cukup oke lah. Cukup oke menurut gue untuk harga 4 jutaan. Tapi ya, untuk lebih detailnya kita bakal bahas stabilisasi dan mic-nya juga gimana. Ini dia tes sampelnya di 4K 30. Check it out. Dan oke, dari video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Cuaca mendung ya. Oke aja sih.
Ini kalau fokus ke bunga, kalau misalnya mikrofonnya juga ya cukup oke lah untuk 4 jutaan. Bukan terbaik tapi. Zoomnya, motor tai suara biasa. Zoomnya dia maksimal bisa 10 kali nih. No. 10 kali. Yap. Cuma ini baliknya kayak nggak bisa cepet ya. Ya baliknya kok lama banget, emang nggak ada pencetan langsung cepet gitu. Oh, come on. Tapi ya, ini dia video recording di 4K30 dan langsung aja kita ke gaming performance yang terbaik. Dan langsung aja kita ke selling point terbesar dari HP ini atau iQ phone in general ya, yaitu dari gaming performance. Sebelum kita masuk gamingnya, buatnya penasaran benchmark, kita lihat dulu benchmarknya bagaimana. Disclaimer, untuk benchmark dan gaming itu gue semua nyalain Monster Mode-nya. Monster Mode tuh bakal bikin HP-nya fokus ke performance dan bakal nge-ignore battery management. Jadi baterainya bakal sedikit lebih boros, tapi performance-nya bakal lebih ajib yang pastinya. Tapi gak bakal ngaruh ke itu kok, gak bakal ngaruh ke cooling-nya, karena ini coolingnya udah cukup bagus. Kalau misalkan kalian ingin lebih detail ngelihat gaming performance iQ Z9, by the way, dengan stats-statsnya, dengan gimana temperatur, gimana CPU utilization, gimana FPS-nya, lebih detail dan main game lebih banyak, gak cuma Wuthering Waves doang. Kalian bisa lihat videonya di deskripsi, gue udah tes gaming performance full testnya juga. Anyway, balik lagi ke video reviewnya. Untuk Antutu sendiri, pakai Monster Mode, ini di skornya di 815. Snapdragon 7 Gen 3, bisa kita lihat. Ini gue jujur, 7 Gen 3 itu mirip banget kayak Snapdragon 865 atau 870 performance-nya menurut gue. Dan kalau misalnya kita ke Geekbench, dan kita ke sini, nah ini udah ada history, bisa kita lihat segini skornya, dan ini memang mirip sekali sama Snapdragon 870 ya, atau 830 nih. Tuh, mirip banget gak sih? Atau Exynos 2100 lah. Mirip banget. So, that's pretty good ya. Dan bagaimana untuk main game? Jadi gue main Wuthering Waves. Untuk Wuthering Waves sendiri sebenarnya kalian bisa main di high setting, tapi pas gue coba di gaming test Rabu kemarin, di high setting itu FPS-nya agak sedikit kurang stabil, jadi di sekitar 45, terus turun ke 30, kalau di kotak sekitar 35-an, dan kalau lagi combat banyak musuh itu bisa turun sampai 20 FPS. Agak kurang reliable karena gamenya juga belum optimize banget. Jadi sebenarnya sweet spot di HP iQ Z9 untuk main Wuthering Waves itu ada di, bisa kita lihat di medium setting dengan FPS 60. Setting di medium setting FPS 60, FSR-nya gue matiin aja karena gak ngaruh banget ya. Karena ini kan coolingnya juga udah bagus dan juga udah sweet spot menurut gue. Di medium setting itu performance-nya menurut gue sangat baik. Kalau lagi exploring, FPS bisa sekitar 50 sampai maksimal 60. Kalau lagi combat sekitar 40 sampai 50-an, dan kalau misal banyak going on itu bisa sampai deep, maksimal sampai 35 atau 30. Jadi masih playable. Overall gameplay sangat bagus, bisa kita lihat tuh gue main di boss ya, boss yang Lampi Lumen namanya itu. Pakai Ferinat sama Kalkaro, easy banget ngedodge, gak ada masalah. Itu hitless run, easy peasy lemon squeezy, gak ada masalah, gampang banget. Sangat responsif juga HP, gak ada masalah touch, dan overall sih gameplay sangat smooth, responsif, dan enak untuk main Wuthering Waves. Yang gue suka juga ini bisa main lumayan lama, karena HP-nya gak cepet panas. Main Wuthering Waves sekitar 15 menit pun HP-nya hanya anget dikit. Jadi ini sustainability-nya bagus banget, apalagi kalau misalnya kalian main di settingan yang gak tinggi banget, main game berat kayak Genshin atau WoW sih bakal bisa tahan lama lebih bagus. So that's pretty good. Dan selanjutnya kita langsung bahas untuk UI-nya sendiri. Jujur gue kurang tahu kalau untuk software support sendiri Vivo tuh bisa berapa lama ya. Kalau misalnya ada yang tahu bisa komen di bawah. Tapi out of the box HP ini sudah di Android System 14. Jadi udah yang paling baru yang pastinya sudah pretty good. Dan bagaimana experience gue pakai Vantage OS. Ini pretty much OS-nya Vivo ya. Gue bisa bilang sih Vantage OS tuh hit or miss sih. OS-nya sendiri memang masih kayak OS HP Cina lainnya ya. Jadi ya kayak gitulah, colorful gitu-gitu. Tapi ada beberapa hal yang gue suka, ada beberapa hal yang gue benci. Pertama yang gue suka ini kerasa memang kayak enteng ya software-nya, dan gue suka ini kadang smooth banget, settingnya juga sangat jelas, dan gue suka nggak kayak HP-HP Cina kayak Xiaomi atau ColorOS juga gitu kalau nggak salah, gue lupa lagi. HyperOS atau ColorOS kan biasanya kan dia tuh notifikasi sama kontrol senternya dipisah. For no fucking reason, nggak tau kenapa dia kayak gitu. Nggak ada yang kayak gitu kan, HP stok Android pun nggak kayak gitu. Mau inovasi, tapi menurut gue inovasinya jelek. Tapi ini di Vivo atau di iQ, di Vantage OS, dia nyatu, gue suka. Tapi ada beberapa hal yang gue benci juga. Seperti gue biasanya kalau turunin notifikasi kayak gini, atau control center, tapi kalahkah ke search bar. Ini mungkin bisa dimatiin, tapi defaultnya kayak gini tuh nyebelin menurut gue sih. Dan ya masih banyak lagi sebenarnya. Kayak
Home-nya menurut gue ini agak kurang gede gesturnya, jadi kalau misal kita nge-close tuh kurang suka nggak ke register. Dan multitasking juga kayak gini gak smooth ya. Ini multitaskingnya kayak di Samsung, jadi gak bisa enak gitu. HP yang multitasking kayak gininya enak tuh, atau bukan multitasking ya, switching app yang enak kayak gini tuh hanya di Google Pixel doang menurut gue sih. Yang pasti ini Apple terbaik, tapi untuk Android hanya Google Pixel. Tapi ya bagaimana untuk UI performance-nya sendiri? Ya cukup oke, Snapdragon 7 Gen 3 memadai, launch aplikasi bisa kita lihat cukup cepat, cukup responsif, multitasking, split screen kalau misal kita nonton YouTube sambil lihat Tokopedia, sambil ngebalas Discord, itu semua snappy, nggak ada masalah, nggak cepet panas. Tapi memang kadang-kadang, mungkin karena OS-nya kadang-kadang dia suka kayak mikir dulu, jadi kayak ada delay. Tapi itu sih nggak sering banget dan nggak bikin gue annoyed. So ya, lumayan bagus menurut gue, UI-nya nggak ada masalah sih untuk performance sendiri. Cuma untuk UI look sendiri gue sih masih kurang suka ya. Menurut gue Google Pixel masih nomor 1 dan Samsung masih nomor 2. Itu sih opini gue. OS Cina menurut gue nggak tahu kenapa gitu-gitu ya, jadi gue kurang suka aja gitu. Banyak tetek bengek yang nggak jelas. Ya kita mau move on ke selanjutnya ya, DRM Info. Gue lupa. DRM Info sendiri buat yang penasaran nih. Dia ada di HDR10 Plus untuk refresh rate 60, 90, 120, 144 dan di Wideview L1 yang pastinya. So, kita bahas selanjutnya untuk menurut gue salah satu aspek paling insane dari HP ini, baterainya. Ini baterainya super big di 6000 mAh baterai, dan gue lumayan salut sama baterainya karena ini bisa tahan lama banget. Ini bisa tahan easy 2 hari lebih dikit lah. Kalau misalkan pemakaiannya hanya enteng. Kalau misalkan pemakaiannya dipakai lumayan heavy, kayak dipakai gaming sekitar setengah jam per hari, terus kalian pakai misal untuk foto-foto, dipakai untuk video, dipakai untuk sosial media, ini HP masih bisa bertahan 1,5 hari. Gila banget gak tuh? Ini aja gue ya, ini gue habis ngecas full, kemarin gue pakai biasa-biasa, 2 hari yang lalu sih. Terus hari Rabunya gue sempet tes untuk gaming performance, dan gue nggak ngecas lagi selama 30 menit gue buat video itu buat game performance. Baterainya masih di 49% loh. Kelihatan nggak? Aduh ini terang banget ya, sorry. Nah, masih di 49%. Fucking insane. Kalau misalnya kita ke battery, dan kita ke usage, ini SOT-nya 5,5 jam, 50%. Lumayan gila sih menurut gue. That's pretty good. Saya baterai mantap banget dan charging-nya pastinya super cepat karena pakai 80 watt. Dan ya cuma segitu aja untuk videonya, tapi sebelum kita masuk ke konklusinya, kita bahas dikit untuk kelemahan HP ini. Kelemahan HP ini menurut gue hanya di beberapa aspek yang gak terlalu penting, tapi ada yang penting. Yang gak terlalu penting mungkin seperti kamera. Kamera sih, menurut gue kalau ada ultra wide sama mungkin kameranya dibagusin dikit, mungkin mantap. Tapi sih gue nggak bisa banyak harap, karena kan ini HP gaming, jadi mungkin orang target demografiknya juga bukan untuk foto-foto, jadi it's okay. Dan kedua, gak ada headphone jack. Gue nggak tahu kenapa HP gaming gak ada headphone jack. Come on, karena TWS masih jelek ya untuk gaming. Mungkin kasih headphone jack, itu sih bakal selalu jadi kelemahan untuk gue. Dan cuma segitu aja sih. Ya mungkin untuk OS kan relatif. Gue sendiri kurang suka OS, tapi mungkin ada yang pecinta Vantage OS, jadi gue nggak bisa bikin itu sebagai kelemahan. Dan mungkin cuma segitu aja videonya. Untuk konklusinya, apakah gue rekomen iQOO Z9? Yang pastinya, walaupun kompetitor lainnya seperti Infinix GT20 Pro punya chipset yang lebih powerful, gue nggak tahu se-refine apa HP itu, tapi gue udah pernah pakai beberapa HP Infinix ya, atau dari Tecno pun, kayak misal Tecno Flip, Tecno Phantom, gue udah pernah pakai Infinix juga, seperti Infinix dulu GT10 Pro-nya, dan overall gue kurang suka sama OS-nya karena nggak sebagus OS-OS Cina lainnya, dan produknya juga, terutama GT10 Pro itu produknya kayak mainan loh, kayak cheap banget gitu feelingnya. Kalau ini kerasa kayak proper phone gitu walaupun harganya murah. Jadi ya, overall sih untuk 4 juta masih ada tempatnya. Dia punya layar yang sangat amazing, speaker yang amazing, game performance yang sangat solid, dan battery life yang menurut gue ini sangat-sangat bagus banget, 10 out of 10. Jadi ya, mungkin cuma sudah video reviewnya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Bye.